Masih menerawang terkait dengan bakal calon wakil presiden untuk kandidat Capres 2024 mendatang. Masih bersama dengan Bang Nurdin Halid, lalu juga Bang Eriko, Bang Habibur Rahman, dan juga Bang Holid. Yang menyusul nanti Bang Romi dari P3 yang sedang perjalanan menuju ke studio 7 TVRI. Kursi sudah disiapkan. Saya akan langsung ke Bang Holid. Bang Holid, artinya kalau berbicara terkait dengan bacawa pres dari Koalisi Perubahan, ini PKS terlihat yang lebih aktif dibandingkan dengan dua yang lain gitu. Artinya apakah benar PKS sendiri ini melihat sosok-sosok yang sekiranya ini pantas menjadi bacawa pres atau seperti apa sebetulnya? Prinsipnya banyak pilihan itu lebih bagus. Sehingga calon presiden kita juga bisa memilah-milah gitu ya. Mana kira-kira yang paling besar potensialnya untuk menang. Atau tadi saya sebut sebagai capacity to win. Duit tinggal mana yang kira-kira yang mendapatkan dukungan paling besar. Dan inilah yang kemudian oleh PKS mencoba untuk melihat ya, membangun komunikasi ke semua pihak. Saya pikir bukan hanya PKS, Nasdem juga gitu ya. Dan Demokrat juga sama seperti sekarang ini bangun komunikasi dengan PKB, sebelumnya dengan Golkar. Tapi sempat disemprit sama Demokrat kemarin. Yang mana? Terkait dengan Pak Mahfud. Seperti apa? Oh enggak. Kami itu ada komunikasi yang rutin. Ya, jadi biasa aja. Seperti katakanlah malam hari ini pertemuan dengan PKB. Teman-teman Demokrat juga menyampaikan teman-teman PKB akan hadir di Cikeas. Jadi kami ini sangat open ya. Komunikasinya juga sangat baik sehingga nggak ada masalah. Baik, Bang Romi sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Bang Romi. Waalaikumsalam. Waduh, ajang silaturahmi juga halal bihalal nih. Halal Baik, mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin, Mas. Ini yang ditunggu-tunggu, silakan Bang Romi. Makasih. Langsung tanya ini terkait dengan apa yang sudah rame tadi kita berbicara terkait dengan kemarin dukungan dari P3 kepada Mas Ganjar. Seperti apa ceritanya? Prinsip bahwa P3 kalau menggunakan bahasa Ibu Mega melanjutkan penugasan. Karena di tahun 13 dan tahun 18 P3 sudah mengusung Mas Ganjar sebagai calon gubernur. Bahkan hari ini Wakil Gubernur Jawa Tengah pertama kali dalam sejarah adalah kader Partai Persatuan Pembangunan Gus Yassin. Jadi memang dengan Mas Ganjar bukan barang baru. Yang kedua memang beliau adalah keluarga besar NU dan keluarga besar P3 karena memang sampai dengan tahun lalu kantor P3 Purbalingga masih di rumah mertuanya Mas Ganjar. Di 2009 saya kebetulan satu dapil sama Mas Ganjar, kampanye itu di satu rumah. Cuma karena saya itu pasangannya ketua DPC P3 Purbalingga, kakak iparnya Mas Ganjar, saya dapatnya ruang tamu. Mas Ganjar karena pernahnya dapat adik Mbak Atikoh, dapatnya garasi, begitu. Nah beliau kampanye untuk PDI Perjuangan, saya kampanye untuk P3. Jadi nyusun strateginya cuma beda ruang aja gitu. Jadi ini bukan barang baru. Dan yang ketiga tentu kita berbicara kebutuhan Indonesia ke depan. Kita lihat bagaimana rekam jejak Mas Ganjar. Kita tahu persis bahwa memang pemilihan presiden besok itu kan ada modal sosial, ada modal politik yang sudah dipunyai karena memang punya golden ticket dengan partainya Bang Eriko ini yang sudah cukup untuk maju sendiri. Karena kita lihat yang lain kan masih belum cukup. Koalisinya masih bisa juga bergoyang. Kalau ini kan ya tinggal PDI Perjuangan kalau sudah menetapkan selesai pada dasarnya. Kemudian yang kedua modal sosial karena Mas Ganjar juga memiliki elektabilitas yang tinggi. Besok sama dengan sebelum-sebelumnya Pilpres adalah pilihan langsung. Partai punya tiketnya, tetapi kita harus membaca realitas keinginan publik. Dan Mas Ganjar satu di antara 3 calon bersama bosnya Mas Habibur Rahman ini yang tertinggi hari ini. Jadi memang itulah kompromi partai politik. Kemudian yang ketiga tentu kita berbicara tentang modal sosial yang dimiliki oleh Mas Ganjar. Rekam jejak, beliau dikenal sebagai orang yang bersih, ya, dikenal sebagai orang yang ya sekarang ini kan masyarakat memilih presiden itu is just my neighborhood. Presiden cuma tetangga sebelah rumah, gitu. Jadi tidak ada jarak begitu. Dan itulah yang kita lihat dengan sosok Ganjar Pranowo. Dan terakhir tentu ada faktor historis di mana P3 dengan PDI Perjuangan ini kan sama-sama partai yang pernah dizalimi zaman Orde Baru dan kita juga sudah sama-sama berusia 50 tahun meskipun kami 5 hari lebih tua dan sejarah kita terlalu panjang. Bagaimana Ibu Mega kemarin menceritakan ketika di Litsus bareng dengan Buya Ismail Hasan Metarium ketua umum kami pada saat itu, bagaimana Mega Bintang pada saat itu pemindahan suara PDI belum pakai Perjuangan kepada P3 sehingga kita menang di basis-basis PDI saat itu, kita menang di Solo, di Boyolali yang itu tidak pernah terbayang menjadi basis P3 pada saat tahun 97. Kemudian Mega Hamzah berlanjut dan kemudian hari ini kita berada dalam koalisi pemerintahan. Artinya koalisi KIB ini seperti apa, Bang? Hubungan dengan Golkar?
hubungan dengan Golkar tetap baik. Kan Tetap Ketua baik. Umum kita kemarin ketika akan mengambil keputusan di Rapimnas kemarin itu Pak Mardiono berkomunikasi dengan Ketua Umumnya Bang Nurdin karena komunikasi bukan hanya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zul juga. Bahkan ketika kita akan mengumumkan pada hari yang sama dengan Rapimnas di hari Selasa itu, Pak Amar yang mengatakan sebentar saya mau kasih tahu dulu sama Pak Erlangga dengan Pak Zul, sehingga akhirnya pengumuman itu terjadi di Rabu sore. Begitu. Jadi Sudah ada komunikasi artinya ya? bukan hanya sekedar ada, tapi intensif. Intensif Karena komunikasinya. saya ada di situ. Jadi telepon jam 1 malam gitu, kemudian pagi-pagi itu terus berlangsung antara Pak Erlangga, Pak Zul dengan Pak Mardiono. Bahwa kemudian ada komitmen KIB tidak bubar, bahasa Pak Erlangga kita tetap rukun, kompak gitu ya. Itu karena kesadaran bahwa salah satu klausul dalam deklarasi KIB 12 Mei tahun lalu itu adalah memberikan kebebasan komunikasi politik. Dan kita belum tahu ujung dari dukungan Partai Golkar dan dukungan Partai Amanat Nasional ini kemana. Jadi kalau saya mengatakan ini baru terjadi auto bubar kalau salah satu berbeda. Kan sekarang kan belum ada yang bisa dikatakan berbeda karena Tadi belum Mas tahu Umam ujungnya. katakan secara begitu. de facto ini kalau misalnya P3 sudah memberikan dukungan ini artinya sudah bubar, tapi secara de jure belum gitu. Mas Umam Secara tadi, de facto ya belum, Golkar belum mengambil keputusan final Rapimnas, maaf, apa bang namanya Munas. Munasnya sudah mengamanatkan Pak Erlangga dan itu sudah kita pahami sejak terbentuknya KIB, gitu. Dan Pak Zul juga sudah menyampaikan di dalam Rakornas di Semarang beberapa waktu yang lalu, beliau menyebutkan nama Pak Ganjar bahkan bersama wapresnya Pak Erik ya. Tetapi secara final oleh Pak Zul dikatakan belum, itu baru puisi. Nah begitu, cuman puisinya Ketua Umum tentu beda ya dengan puisinya Rendra atau Bisa puisi diartikan, para ya? pujangga gitu ya. Iya. Nah tinggal kita tunggu. Kalau kemudian ujungnya sama dan optimisme kami akan sama itu karena memang salah satunya pernyataan Pak Zul di Rakornas itu. Kalau Golkar ya kita tunggu karena Pak Erlangga dan kawan-kawan Pak Nurdin kan hari ini sedang intensif untuk berhalal bihalal. Ya, baik. Bahasanya halal bihalal. Saya akan ke Bang Nurdin, artinya ini Golkar gimana Bang? Merasa ditinggalkan atau dihianati? Jadi begitu? tadi saya sudah sampaikan bahwa komunikasi politik ini masih solid. Ya, buktinya Sampai dengan sekarang. sampai sekarang. Meskipun sudah ada dukungan. Sampai sekarang ya, komunikasi. ke Tapi Mas Ganjar. sikap itu sudah berbeda. Ya. Sudah berbeda karena P3 sudah ke Mas Ganjar. Mas Ganjar. Itu fakta itu ya. Tapi komunis politik solid dan itu sangat bagus untuk demokrasi kita. Bahwa sekalipun ada sikap berbeda, tetapi komunis politik tetap berjalan dan itu kita mempertontonkan sebuah pesta demokrasi oleh elit ini kepada rakyat yang luar biasa. Itu normal tapi tidak wajar kata Bang Nurdin tadi ya? Ya, tidak wajar itu berkaitan dengan etika. Tadi saya mau maaf, Wan Romi, karena saya tidak tahu kalau ada komunikasi. Yang saya dapat info itu nggak ada komunikasi sebelumnya. Makanya saya mengatakan bahwa ada etika yang ditinggal di situ. Jadi normal, karena itu hak masing-masing partai dan itu adalah mekanisme sendiri. Itu tidak boleh kita intervensi, tidak boleh kita campuri. Itu adalah otoritas daripada P3. Itu normal. Tapi yang saya maksud tidak wajar itu, bukan tidak wajar, belum tentu wajar karena tadi etika itu. Jadi saya karena saya menganggap tidak ada komunikasi, yang saya dapat info tidak ada komunikasi gitu sebelum diumumkan. Tapi kalau ada komunikasi, hal yang sangat wajar itu. Wajar itu sikap ya daripada P3. Tapi KIB ini memang belum bubar karena betul kata Bung Romi ini bahwa ya bisa saja nanti misalnya kalau Pak Erlangga tidak mencapreskan diri, dia bergabung kepada PDIP, nah itu kan berarti KIB tetap ada di bergabung di PDIP. Itu kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi dengan pertemuan tadi, insya Allah mungkin itu tidak terjadi. Mungkin karena koalisi utama, istilahnya Caimin dengan Pak Erlangga, koalisi utama. Jadi yang kemungkinan besar di sini adalah dengan Gerindra. Nah, PAN kita belum tahu, ya bisa saja juga PAN ke situ, bisa juga Golkar dengan PKB, Gerindra dengan PAN, itu bisa sehingga empat poros, empat pilihan itu. Semua kemungkinan ini bisa terjadi. Tapi yang pasti sampai saat ini Golkar belum berubah sedikit pun tentang pencapresan Pak Erlangga Hartarto. Dan siapa yang menentukan bahwa Pak Erlangga tidak maju jadi capres atau cawapres adalah Pak Erlangga sendiri. Karena dia mendapatkan mandat penuh. Dan Pak Erlangga itu adalah mandataris daripada Munas Partai Golongan Karya. Oke, Bang Romi, apa sebetulnya yang ditawarkan begitu ke PDI sebetulnya dari P3 sendiri? Yang pasti format kepemimpinan nasional yang kita sampaikan kemarin itu ada 3 bingkainya. Satu, kontinuasi. Apa yang sudah baik di zaman Pak Jokowi dilanjutkan. Yang kedua, komplementasi. Apa yang kurang dilengkapi. Karena kemarin Pak Mas Ganjar dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa optimalisasi sumber daya manusia, riset dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling penting ini, rekonsiliasi.
kita akhiri Kadrun versus Cibong karena energi bangsa ini terlalu boros hanya dibuang untuk bertengkar sesama kita sendiri. Musuh kita ada di luar untuk menjadikan republik ini menjadi semakin besar. Oke, artinya menawarkan Bang Sandi artinya ya untuk menjadi cawapres atau seperti apa P3? Kita memang kemarin menyampaikan cawapres sebagai bagian dari komunikasi kita yang hasil Rapimnas. Ya. Tetapi bahwa ada kesepahaman, oke, bingkai format Duitunggal ini adalah nasionalis religius. Meskipun itu sekarang nasionalis religius dan religius nasionalis kira-kira begitu menjadi bingkai yang sama dan itulah Duitunggal kita. Yang kedua soal nama, ini yang kemarin disampaikan oleh Ibu Mega sebaiknya menunggu semua formasi pengusungan ini paripurna. Karena kan kita tidak tahu, kalau kita hari ini menetapkan capres dan cawapres, sama dengan mengatakan kepada orang lain, kamu ikut terserah, nggak ikut terserah. Itu kan bukan sebuah keputusan politik yang bijak. Sehingga artinya tunduk di kantongnya Bu Mega, begitu ada 10 nama itu tadi ya? Oh iya, bahwa ada 10 nama itu nanti kalau bahasa Bu Mega kan akan melakukan pengerucutan secara alamiah. Ya, tetapi sesungguhnya yang terjadi secara politik, karena saya menjadi pelaku sejarah 2019, Ibu selalu mengatakan, Dek, ya sebelum 2019 Ibu selalu menegaskan, Dek, nanti soal cawapres dibahas dengan partai-partai ya. Saya sudah punya capres. Waktu Pak Jokowi 2019. Dan itu yang terjadi. Yang memutuskan Kiai Ma'ruf Amin itu hanya Pak Jokowi dan 4 ketua umum partai politik, saya salah satunya gitu. Sehingga Ibu kemarin dengan tegas menyampaikan, apalagi ada pengalaman. Dan Ibu juga menyebut kemarin nama saya Dek Romi, ingat? Oh iya Bu, saya ingat. Ya udah nanti kita tunggu dulu deh. Nanti partai-partai yang lain kayaknya nggak sedikit kok yang akan bergabung gitu. Jadi mungkin setelah sedikit yang bergabung bocoran juga berarti dari P3 ya. Iya, insya Allah setelah 14 Mei nanti akan ada. Akan terlihat berarti ya. Pak Eriko. Jadi begini, kalau dengan Mas Romi, dengan P3 itu kesejarahannya sudah panjang, tadi sudah disampaikan Mas Romi. Tapi saya perlu tambahkan satu lagi Mas Romi. Karena saya yang mengikuti betul bagaimana waktu terakhir Mbah Maimun sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sampai meninggalnya. Itu Gus Tasyasin tuh ngubungin saya. Tolonglah Bang, ayah saya mau ketemu sama ibu. Dan saya minta ibu langsung kita adakan pertemuan. Nah ini sampai merinding. Itu tanda-tanda terakhir. Betul. Beliau berpulang di Tanah Suci. Suci. Artinya apa yang mau saya sampaikan di sini? Kerjasama dengan P3 itu bukan suatu hal yang baru dan pengalaman kami manis. Berjuangnya itu benar-benar berjuang yang sama-sama pahit mengalami di zaman Orde Baru. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Romi tadi ya tentu itu seiring sejalan. Bahwa kan tadi saya dari awal sudah sampaikan, Ibu Ketua Umum kami itu bukan PDI Perjuangan mau mendominasi terus kemudian kami sudah tentukan capres, cawapres juga. Tidak begitu, betul kan Mas Romi? Artinya itu harus dibicarakan dengan partai-partai, ya mungkin nanti dengan Golkar akan bersama-sama, dengan Gerindra atau yang lain-lain. Kenapa kita tidak bicarakan sebagai satu keluarga besar untuk bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk memajukan bangsa ini? Tadi sudah disampaikan Mas Romi, ada 3 hal itu yang paling penting. Jangan tidak berkelanjutan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang hari ini surveinya sangat tinggi. Itu juga penting ya Mas Romi. Jangan sampai nanti katakan, oh saya punya misi sendiri. Bukan yang seperti itu. Tapi ada kekurangan, yes. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, pengganti ini bersama pasangannya harus lebih baik lagi. Dan ada satu Bung Eriko yang kemarin Ibu tekankan. 2 kata kunci kemarin, 1 bonding antara P3 dengan PDI Perjuangan. Karena kalau sudah bonding itu hati yang bekerja, bukan hanya sekedar fisik begitu. Kemudian yang kedua, kita memilih pemimpin untuk Indonesia, bukan untuk PDI Perjuangan, bukan untuk P3. Oke, baik. Artinya Bang Sandi sudah bondingkah? Sekarang begini, kalau misalnya ditawarkan ini sebenarnya sudah lama mau dibuka pintu antara P3 dengan PDI Perjuangan. Sebenarnya begitu. Ini tinggal persetujuan dari P3. Nah, apalagi membuka dengan pintu dengan partai-partai lain. Nah, disitulah nanti dibicarakan. Siapapun itu, betul ya Mas Romi? Tidak ada yang mustahil. Siapapun itu boleh dibicarakan nanti. Kita sepakati bersama. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Khairul Umam. Jangan sampai mendegradasi. Ini harus saling melengkapi, bahkan memperkuat, meningkatkan elektabilitasnya. Tapi yang paling utama apa? Rakyatlah yang menjadi panglima, Bung Jaya. Jangan sampai nanti yang kita pilih ini tidak sesuai rakyat. 2019, Mas Romi, kita sama-sama tidak mengetahui yang namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul. Hanya setengah jam sebelum pengumuman. Yes. Nah, kemarin ada komitmen kita akan lebih awal memutuskan itu. Karena rakyat berhak untuk mengetahui rekam jejak calonnya. Tapi Mas Romi, itu bersama-sama ya Mas Romi ya? Lebih cepat berarti bulan ini ya? Oh enggak lah. Ini Bang Nurdin Halid ini mau cepat-cepat saja ya. Saya begini, bocorannya Bung Romi begini.
Ini sebetulnya dengan PDIP mengumumkan di bulan April ini menjelang Idul Fitri itu sebenarnya mengagetkan, tapi suatu hal yang sangat positif, bahkan saya apresiasi, yaitu memicu daripada partai-partai lain untuk melakukan lobby-lobby politik. Kalau tidak dinamis seperti sekarang luar biasa ini mengalir bagaikan air bah. Dan itu intensitas yang sangat tinggi. Itu karena PDIP mengumumkan lebih awal. Yang tadinya kita perhitungkan mungkin banyak pakar politik ya bahwa mungkin 1 Juni atau pada bulan Juni. Mas Hasto pernah menyebut. Oleh karena itu makanya saya bertanya apakah bulan ini kan itu juga akan semakin mengalir lah ini daripada Tapi pergerakan. jangan-jangan Mas Romi, memang Bang Nurdin Halid udah punya bocoran. Karena terakhir kami di TVRI, beliau yang sampaikan ini tidak lama lagi, betul kan Bang? Nah ini juga penting juga, apakah Golkar dalam waktu dekat akan bersama-sama dengan kita kan Mas Romi? Kita tidak bisa menutup. Ini sinyal juga. Ini sinyal juga ini kan Akankah begitu. bersama dengan PDI begitu? Berarti tadi ada yang diundang ke pelataran Tapi PDI. lampu merah itu tak lengkap kalau nggak ada merah, hijau, dan kuning. Sekarang menurut survei ini bukan kata saya ini. Yang paling seksi menjadi cawapres itu kalau mau ya, itu Pak Erlangga. Dipasangkan dengan siapapun, dia ranking 1. Itu sekarang ini. Nah, tapi Golkar tetap sekarang masih mencapreskan Pak Erlangga, kecuali Pak Erlangga sendiri yang mau menjadi cawapres. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah tetap capres atau kira-kira bakal bisa seperti Pak Erlangga cawapres? Ya, saya perlu sampaikan lagi ya bahwa hasil Rapimnas kami Pak Prabowo adalah capres. Ya. Dalam konteks koalisi kebangkitan Indonesia Raya, capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sebatas itu informasi yang bisa kami sampaikan. Tidak ada kemungkinan lain begitu Pak Prabowo akan mungkin nggak mungkin, bukan kapasitas itu mungkin pengamat yang bilang mungkin nggak mungkin. Kalau kami bicara soal sikap partai. Masih cair tapi ya Bang ya. Ya dinamika terus berjalan ya, insya Allah kita ikhtiar terus ya. Segera masing-masing capres ini ketemu pasangan dan koalisinya. Baik, tanggapannya Bang Nurdin Halid terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Habib? Itu dinamika. Baik. Dan ini pasti dinamis terus. Belum ada yang pasti sebelum partai-partai ini menandatangani format yang disiapkan oleh KPU. Betul. Contoh tadi, disampaikan tadi, setengah jam sebelum pendaftaran baru tetapkan sampai janur kuning bahkan Bang Nurdin ya, karena saya saksi sejarah. Pada waktu itu form yang ada di restoran Pelataran Menteng yang disiapkan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen itu masih nama Jokowi Mahfud MD. Baik, akankah itu akan terulang lagi? Bisa terjadi. Sangat bisa. Soal politik ini kan sangat cair. Politik itu intinya kepentingan. Ketika di suatu saat nanti ada kepentingan yang tidak terakomodir, itu bisa lari. Itulah politik. Kepentingan berarti pragmatis artinya? Idealisme, ideologi, dan pragmatis bergandengan. Baik. Tapi Bung Jaya, ini kan menarik ini nanti. Komunikasi ini nanti akan diteruskan oleh Mbak Puat, kan begitu, sebagai generasi muda dengan Mas Romi sebagai orang-orang muda, yang tentu lebih dinamis. Bisa mendekat dengan siapa saja tanpa batasan-batasan yang ada. Artinya kenapa? Ini bisa memungkinkan satu perubahan juga yang sangat baik. Tapi artinya perubahan, koalisi perubahan. Saya tidak lebih jauh ke sana. Bisa saja. Kalau mau dikaitkan silakan saja. Tetapi artinya apa? Membangun bangsa ini kita memang harus bersama-sama. Tidak bisa kita sendiri. Biarpun PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri, tidak ingin sendiri. Itu sudah dibuktikan bersama Mas Romi. Sebentar lagi juga ada mungkin dari teman-teman yang lain juga akan bergabung. Mas Romi yang lebih tahu. Dan ini memberikan kita semangat bahwa apa? Nanti kita bersama-sama untuk menjalankan amanah dari rakyat ini. Bukan nanti pada saatnya setelah kita berkompetisi baru kita bergabung kembali. Sebaiknya begitu, sehingga masyarakat, rakyat ini melihat bahwa demokrasi itu benar-benar berkompetisi dengan sehat. Itu yang paling penting. Ya, saya akan ke Mas Solid. Mas Solid, artinya ini kan kalau kemarin pengumuman dari Mas Anies kan lebih awal. Apakah juga cawapresnya akan lebih awal dibanding dengan koalisi-koalisi yang lain atau seperti apa? Ya kita lihat nanti ya, peluangnya seperti apa ya. Karena politik itu salah satunya adalah kita melihat apa yang disebut dengan momentum. Tapi dalam diskusi malam ini sudah kelihatan ya, ada 3 poros lah paling tidak ya. Ada 3 poros, jadi Golkar sudah berkehendak sedemikian, Gerindra juga sama, PDIP dengan P3
mengingat romantisme masa lalu yang luar biasa. Kita tunggu Jadi kejutan-kejutan udah kelihatan lain, ini, ya. arah-arahnya mau kemana udah kelihatan aja. Tinggal nunggu momentumnya. Gitu. Ya, kita tunggu kejutan-kejutan. Bung Habibur Rahman pun nantinya. sudah senyum-senyum dia, kan begitu. Nanti kita tunggu kejutan-kejutan apa yang mungkin akan diciptakan oleh Bung Nurdin Halid, terus Bang Eriko, Bang Habibur Rahman, Bang Halid dan juga Bung Romi. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu kejutan apa lagi yang nantinya akan berlangsung begitu. Dan dinamika masih terus berlangsung, termasuk ya pertemuan antara PKB dan juga Gerindra yang saat ini masih terus berlangsung. Akhir kata saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. PKB Terima dan kasih.